Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan nama saya An-Nur Rahman Hidayat dengan NIM 162. Nah, kali ini saya akan menjelaskan tugas praktikum modul 3. Soalnya yang modul 3 seperti ini, kebetulan ini saya menggunakan database yang seperti modul 2, modul sebelumnya, yaitu perpus. Seperti ini sudah dibuatkan. Lalu soalnya buatlah sebuah prosedur dengan menggunakan parameter in default. Ya, sebelumnya saya belum meng-create dan use database-nya. Oke, sudah, biar cepat saya dan semuanya. Oke, sudah diinsertkan juga. Nah, kemudian nomor 1, buatlah sebuah prosedur dengan menggunakan parameter in default. Nah, sini pertama-tama delimiter dengan logo dolar, bisa juga menggunakan logo tanda miring seperti ini. Lalu create prosedur, ini nama prosedurnya apa? Saya menggunakan get data, lalu in. Nah, ini in untuk membuat kolom baru di prosedurnya. Itu tempat lahir dengan kode tipenya varchar, banyak datanya 10. Nah, begini sini isinya select form anggota. Nah, jadi perpus. Nah, ini berasal dari tabel anggota, di mana tempat lahir ini sama dengan yang ini tempat lahir ini sama dengan tempat lahir. Nah, ini tempat lahir ini ada di tabel anggota. Kita coba lihat. Nah, ini tempat lahir, ini punyanya ini. Jadi artinya tmpt underscore lahir ini mengambil data yang ada di dalam tempat lahir yang di dalam tabel anggota. Lalu di end, lalu tutup dengan delimiter juga dengan simbol dolar. Lalu cara memanggilnya dengan cara get data, nama prosedurnya, lalu fieldnya apa. Ini saya mencari anggota yang tempat lahirnya Bangkalan. Oke, kita coba run. Oke, sukses. Lalu coba kita panggil. Nah, ini yang Bangkalan. Lalu bagaimana kita kalau mengubahnya? Misalkan saya panggil yang Sumenep, Surabaya, ganti Surabaya. Nah, di sini Surabaya nampak. Jadi huruf besar, huruf kecil ini tidak ngaruh nampaknya. Oke, selanjutnya nomor 2, definisikan start prosedur untuk mengetahui data pada salah satu tabel dengan berdasarkan pada salah satu atribut atau field. Sini saya sudah membuatkan nomor 2-nya seperti ini, delimiter, create prosedur get nama, lalu nama tabelnya itu nama, varchar 20. Oke, saya mengambil tetap dari anggota, dari tabel anggota, di mana nama anggota ini yang diambil, yang dimasukkan ke prosedur kolom nama. Lalu ditutup, lalu di get nama, saya manggil nama Rozi di sini. Tidak, mungkin biar gak lama-lama kita coba call namanya. Nah, Rozi. Sini tadi kita cek Rozi. Nah, Rozi 2020 Sumenep. Oke. Nah, gini.
Oke, sudah sesuai. Kemudian nomor 3, definisikan start prosedur untuk mengetahui data pada salah satu tabel dengan berdasarkan pada 2 atribut atau field. Ini tadi satu atribut atau field. Nah, yang nomor 3 gunakan 2 field di sini. Caranya sama. Namanya ini get data 2 atribut, lalu ini nama nama kolomnya di dalam atributnya. Jam lahir, ini tempat lahir, varchar, dan angkatan. Ini maksudnya angkatan berapa gitu. Kemudian select anggota. Nah, saya juga mengambil di tabel anggota juga, mana tempat lahir yang diambil, tampung ke tem lahir, tempe ini lahir ya, dan angkatan anggota ini ditampung ke angkatan. Oke, kita coba jalankan. Sukses, coba kita panggil. Nah, jadi yang Bangkalan dan angkatan 2020 di sini yang saya cari. Misalkan ini diganti Surabaya, maka yang nampil seperti ini, Laili. Kebetulan di anggota ini kan hanya Laili yang tempat lahirnya Surabaya. Tuh. Oke, kita sebentar. Menggunakan N ini juga bisa menggunakan OR, tapi bedanya drop data. Nah, tapi bedanya itu seperti ini kalau menggunakan OR. Nah, jadi yang 2020 ini juga menampilkan beberapa. Jadi bukan spesifik. Jadi saya menggunakan N ini agar lebih spesifik dalam mencari 2 field ini. Mungkin seperti itu. Kita kembalikan menggunakan N. Nah, tadi menampilkan banyak. Nah, kalau menggunakan N di sini hanya menampilkan Surabaya dan 2020. Selain 2 field ini tidak ditampilkan. Mungkin seperti itu. Nomor 4, definisikan start prosedur untuk mengetahui data pada salah satu tabel dengan berdasarkan 3 atribut. Ini menggunakan 3 atribut. Caranya sama seperti nomor sebelumnya. Get data 3 ATT, di sini atribut 3 atribut. Ada tahun, ada pengarang, dan klasifikasi. Oke. Ini saya mengambil dari tabel buku. Kita coba sambil buka tabel buku. Nah, di mana tahun buku ini ditampung kepada tahun. Sebentar. Ya, tahun buku. Yang ini tahun buku ditampung kepada tahun. Pengarang buku ditampung kepada pengarang. Dan yang terakhir, klasifikasi buku ditampung ke klasifikasi. Nah, yang ini. Oke, kita coba sambil run. Sukses. Nah, kita langsung panggil saja. Di sini saya memanggil tahun bukunya 1996 dan nama pengarangnya ini Santoso P. Insap. Lalu klasifikasinya ini hiburan. Sini sudah nampak
yang tahun keluarnya ini 96, ini judul bukunya Si Kuntilanak Nakal. Lalu ini pengarang bukunya, benar. Penerbit bukunya. Nah, hiburan. Kita coba cek ke buku. Nah, yang KD05. Oke, sudah sesuai. Selanjutnya nomor 5. Definisikan struktur prosedur untuk memasukkan data pada salah satu tabel. Oke, di sini nah, saya membuat prosedur insert data di sini karena ini untuk memasukkan data ya pada salah satu tabel. Oke, di sini yang pertama ada ID, yang kedua username petugas dan password petugas, dan yang terakhir nama. Jadi ada 4 atribut, 1 2 3 4. Oke. Nah, saya mengambil dari tabel petugas. Nah, ada ID petugas, ada username, password, nama. Nah, values-nya ini yang nanti yang akan ditampung ke prosedurnya. Jadi ada ID, ada username petugas, ada password petugas, PW petugas, dan ada nama petugas. Kita jalankan. Oke, telah sukses. Mungkin langsung panggil saja. Nah, di sini sudah sukses ya. Saya menambahkan P6 di sini, ID petugas baru. Kita lihat. Sebentar. Nah, di sini sudah terlihat yang sebelumnya di mana hanya sampai P5, terakhir itu Nana. Dan saya sudah menginsertkan P6 yaitu admin 06, passwordnya 11222333 atas nama Santoso. Oke. Ini sudah nampak. Mungkin itu saja nomor 5. Kemudian selanjutnya nomor 6. Definisikan struktur prosedur untuk mengetahui data pada salah satu tabel menggunakan parameter out. Nah, oke, di sini tadi menggunakan in semua. Sekarang yang nomor 6 ini menggunakan parameter out. Oke, di sini saya membuat prosedur judul. Nah, di mana judul ini mengambil data dari tabel buku. Nah, dengan prosedur ini mempunyai kolom jumlah. Nah, ini kon judul buku. Nah, judul buku ini yang ada di tabel buku. Nanti count ini untuk menghitung judul bukunya. Jadi judul bukunya ada berapa, dihitung totalnya. Lalu ini nanti ditampung ke jumlah, ke prosedurnya dari tabel buku. Kita run. Nah, sudah berhasil. Lalu kita coba call. Nah, pemanggilannya ini dengan cara call, lalu nama prosedurnya apa, terus menggunakan add di sini. Kalau output, kalau out menggunakan tanda add di sini. Beda dengan in. Jadi langsung di call saja begitu. Jumlah. Ini sudah berhasil dipanggil. Lalu untuk menampilkannya out ini menggunakan select. Select tetap yang ada tanda logo add-nya di sini atau akeong. Nah, sebutannya ada yang seperti itu. Mungkin kita run. Nah, di sini sudah muncul jumlahnya 5.
Oke, kita coba cek ke buku apakah benar jumlahnya 5. Nah, ini juga sudah tertera 5. Judul bukunya 5. Oke, nomor terakhir ini nomor 7, definisikan start prosedur untuk mengetahui data pada salah satu tabel menggunakan parameter in out. Nah, sini menggunakan 2 yaitu in dan out. Nah, saya membuat prosedur dengan nama prosedurnya itu count jenis kelamin. Nah, sini ada gender, di dalam prosedurnya ada gender dan total. Ini nama kolomnya. Lalu di sini saya menghitung jumlah ID-nya yang ada di anggota. Nah, di mana nanti ini akan ditampung ke total. Prosedur kolom total. Nah, lalu di where gender ini sama dengan jenis kelamin. Jadi yang ada di anggota. Nah, gender ini mengambil dari jenis kelamin datanya. Jenis kelamin. Nah, ini nanti akan masuk ke prosedur kolom gender. Nah, kita coba run. Sukses. Lalu kita coba call langsung. Oke, sukses. Di sini cara memanggilnya juga sama. Namanya call, nama prosedur, lalu isi atributnya. Sini ada 2 ya. Jadi ini jenis kelaminnya, lalu add total. Ini out-nya. Jadi count-nya ini. Jadi total dari ID anggotanya ada berapa. Nah, lalu memanggilnya ini hanya memanggil yang out saja. Jadi add total. Oke, kita langsung panggil select. Nah, tampilkan ada 3. Mengapa ada 3? Karena yang laki-laki ini yang kita tabel anggota hanya 3. 1, 2, 3. Oke. Mungkin untuk penjelasan modul 3 cukup sekian. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.